Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja nabrak. Adikku nabrak orang sampai mati. Kamu di penjara. Aku nggak mau. Orang tua dan tunanganku nyuruh aku ngaku yang nabrak dan menggantikan adikku. Siu, cepat bujuk Zeming buat gantiin Xiao Hao. Apa? Bibi, masa kayak gitu? Zeming itu... Jangan lupa, Xiao Hao donorin ginjalnya buat kamu. Gara-gara lemes dia jadi nabrak. Memangnya kamu tega ngeliat nyelamat nyawamu di penjara dan tersiksa sampai mati. Zeming, nabrak orang itu hukumannya cuma 7 tahun. Xiao itu kan adik kamu. Kamu gantiin dia ya. Setelah kamu bebas, kita akan nikah. Gimana? Zeming, kalau Xiao Hao di penjara, dia akan punya catatan kriminal. Jadi kamu gantiin dia ya. Meskipun Xiao anak angkat kami, tapi selama kamu hilang, dia yang nemenin kami. Kalau misal dia nggak ada, ibumu bisa gila. Pas polisi datang, kamu harus ngaku. Ayah, Ibu, aku kan anak kandung kalian. Siu, aku tunangan kamu. Siapa penabraknya? Pak polisi, lapor Pak. Pelakunya Zhu Seming. Dia yang nyetir dan nabrak orang itu. Zhu Seming, selama di penjara, Anda berhasil meneliti dan mengembangkan teknologi nuklir negara kita. Akademi Riset sudah setuju Anda bergabung dan akan diproses 10 hari lagi. Nanti akan ada orang yang menjemput Anda. Selamat, Anda akan resmi menjadi ilmuwan akademi. Zeming, kamu pasti menderita banget. Aku sudah atur pernikahan kita. 10 hari lagi kita nikah. 10 hari lagi ya. Pas banget aku pergi dari sini. Buat ke institut penelitian. Zeming? Zeming, kok bengong sih? 7 tahun lalu, bukannya kamu yang ngebet nikah? Kamu batalin saja. Zeming? Zeming! Kamu marah Bibi sama Paman gak jemput? Zeming, sebenarnya mereka mau jemput. Tapi Xiao Hao, pas dia dengar kamu bebas, dia keinget kejadian itu. Jadi bipolarnya kambuh. Dan mereka harus nemenin di rumah sakit. Lagian sebagai kakak, kamu gak mungkin iri kan? Terus karena dia bipolar, aku yang harus dipenjara gitu. Siu, kamu harusnya nggak begitu. Aku ini tunangan kamu. Zeming, kamu kan baru keluar. Wajar kalau kesal. Ayo pulang dulu. Yuk. Halo? Iya, Bi? Siu, cepat ke rumah sakit. Xiao Hao mau ketemu kamu. Kalau enggak, dia nggak mau diobatin. Apa? Ya sudah, aku ke sana. Zeming, katanya Xiao Hao ngotot mau ketemu aku. Aku ke sana dulu ya. Kamu naik taksi saja. Siu, aku kan baru bebas, nggak punya uang. Mana bisa naik taksi?
10 hari lagi, semuanya akan berakhir. Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Kunci pintu ini masih sama kayak yang kupasang 7 tahun lalu. Tapi wajahku sudah dihapus. Sandinya juga diganti. Mereka sayang banget sama Xiao Hao ya. Sampai takut aku bakal gangguin dia. Bahkan aku nggak bisa masuk rumah. Sayang, Xiao Hao cuma dengar nama Zeming saja, bipolarnya langsung kambuh. Kalau Zeming di rumah, pasti bakal gawat banget. Gimana kalau Zeming tinggal di tempat lain saja? Mana bisa? Zeming itu kan satu-satunya pewaris kita. Terus gimana? Kalau ada Zeming, Xiao Hao pasti kambuh. Masa kita biarin Xiao Hao di rumah sakit terus? Aku tahu. Zeming di ruang bawah tanah saja. Ruang bawah tanah? Iya. Sudah, nggak apa-apa. Percaya padaku. Lao Zhang, Iya. pas Zeming pulang, bawa ke ruang bawah tanah. Ajari dia aturan keluarga Su. Jangan sampai Xiao Hao jadi kambuh. Zeming? Mikir kalau kamu dianiaya. Sandinya diganti. Data wajahku juga dihapus. Aku sudah coba telepon, tapi nomor kalian juga sudah diganti. Aku nggak nyangka. Setelah dipenjara selama 7 tahun, aku nggak bisa masuk ke rumahku. Zeming, ibumu kayak gitu karena dia peduli. Hah? Pak Zhang, antar Zeming untuk istirahat. Cepat, sana. Tuan muda, ikuti saya. Hei, Cing. Hanya karena Zeming dulu diculik dan kamu disalahin atas hal itu, kamu gak bisa seenaknya ke Zeming. Tianlong, kamu bisa ngomong begitu karena bukan kamu yang kehilangan anak. Dulu, andai saja Zeming gak nakal, gak mungkin dia diculik. Aku juga gak bakal disalahin, ditunjuk-tunjuk, dan dimaki-maki. Kemarahan ini gak bisa hilang. Kamu gak takut Zeming gak tahan terus ninggalin kita? Gak mungkin. Kan sudah ada perjanjian. Grup Su akan buat dia. Dan dia bakal nikah sama Siu. Sebelum itu, biarin saja dia menderita sebentar. Ini demi kebaikannya. Kalau berani minggat, mau ke ujung dunia pun akan aku cari. Tuan muda, berikut aturannya. Pertama, Tuan Xiao Hao suka ketenangan. Harap Anda tetap di kamar meski siang hari. Kedua, kamu... Aku tuan muda keluarga Su. Berani kamu kayak gitu? Pergi. 9 hari lagi, aku bisa selamanya ninggalin rumah yang membenciku ini. Selamat atas kepulangannya, Tuan. Dan selamat ulang tahun, Tuan Xiao Hao. Nak, selamat ulang tahun. Makasih, Bu. Makasih semuanya. Meriah banget ya. Tapi nggak ada yang ingat. Kalau dulu pas Xiao Hao pertama kesini, dia nggak ingat ulang tahunnya. Jadi selalu dirayain bareng aku. Nah,
Ini hadiah dari ayah sama ibu, Lamborghini terbaru. Ayah, ibu, mobil ini kan mahal banget. Makasih ya, Bu. Xiaohao, ini hadiah dari aku. Ayo buka. Makasih, Kasiu. Aku pasti suka. Xiaohao, kamu ngapain sih? Zeming, Kak, aku nggak bermaksud bikin kakak di penjara. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Pantas mati. Xiaohao, kamu tenang dulu. Siapa yang nyuruh keluar? Kamu kan tahu adikmu itu ngerasa bersalah banget dan menderita bipolar. Kenapa malah ke sini? Kamu mau dia mati? Di bawah nggak ada toilet. Aku mau buang air. Malah ngejawab. Kamu beraninya kayak gitu ke ibumu? Kak, ibu sudah ngebesarin kakak loh. Kok didorong sih? Bu, tenang saja. Aku akan ngelindungin ibu. Ngebesarin? Kalau gitu, kenapa aku tinggal di panti selama 10 tahun? Baru 3 tahun kembali ke sini. Habis itu kalian ngirim aku ke penjara selama 7 tahun. 7 tahun. Apa itu belum cukup buat membayar kebaikan kalian? Zeming, Aku salah. Aku pantas mati. Andai saja aku nggak diadopsi, pasti kakak cepat ditemukan. Kalau bukan karena aku yang maksa ngantar ayah ibu, kakak nggak perlu di penjara. Aku pantas mati. Pantas mati. Pantas mati. Xiao. Bu, menderita bipolar itu hukumanku. Jangan kurung kakak lagi. Kalau aku nggak bisa ngalahin penyakit ini, lebih baik aku mati. Anak bodoh, kamu ini ngomong apa? Ini bukan salah kamu, sama sekali bukan. Zeming, kamu kan tahu Xiaohao menderita bipolar, kenapa malah diprovokasi? Cepat minta maaf. Aku nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Zeming, Kasih. Ini kan ulang tahunku. Aku mau minta hadiah dari kakak. Kak. Kak Siu buat aku ya. Siu. Aku nggak mau kakak terpaksa nikah karena kejadian itu. Aku tahu kakak cintanya sama aku kan. Kak, kakak juga nggak keberatan kan? Ya kan? Kalau Zeming. aku nggak mau, Ayah, Ibu, Kak Siu, aku cuma bercanda kok. Kenapa kakak serius banget? Anak baik, jangan marah ke orang yang nggak guna. Dia bahkan nggak pernah kuliah dan bodoh. Mana mungkin Siu beneran cinta? Zeming, makanya banyak baca. Jadi hati kamu lebih lapang. kalian bilang aku bodoh karena nggak kuliah. Kalian lupa kenapa aku begini. Surat penerimaan, KTP. Xiaohao, besok aku mulai kuliah. Kenapa kamu hancurin berkasku? Kak, aku nggak sengaja. Aku mabuk. Kalau kakak marah, kakak pukul saja aku. Karena mabuk. Terus kenapa kamu nggak robek aja berkasmu sendiri? Cukup, Zeming. Adikmu ini nggak sengaja. Kamu kan tahu, dia diterima di SMK, jadi dia minum karena sedih. Bu, kalau nggak ada berkasnya, aku nggak bisa kuliah. Coba lagi tahun depan. Masih saja diungkit. Ibu kan waktu itu bilang, coba lagi tahun depan. Kamu sendiri yang nggak mau. Aku mau. Tapi gimana? Waktu itu, aku di penjara gantiin Xiaohao. Ya udah, coba lagi tahun ini. Zeming, yang sudah berlalu, biar berlalu. Kan masih banyak kesempatan buat kuliah. Kita ini keluarga. Nggak perlu bojokin adikmu begitu. Nggak ada lain kali.
Maksudnya? Aku bakal ninggalin rumah ini. Sekarang, mending jangan nambah masalah. Bukan apa-apa. Karena Xiao Hao bakal kambuh kalau lihat aku. Mending aku pergi. Zeming, Kasih. Aku ngebayangin, kakak pasti cantik kalau pakai stocking. Ini stocking jaring buat kakak. Kakak pakai dong, terus tunjukin ke aku. Xiao Hao, kamu ini ngomong apa sih? Kan kamu tahu, pas diculik, Zeming dibuat pingsan pakai stocking. Kok kamu malah memicu traumanya? Maaf. Aku sakit. Aku ngelupain hal penting. Xiao Hao, Mati. mari kabur lagi. Xiao Hao, Xiao Hao. Siu, tolong kamu turutin ya. Kali ini saja. Kalau enggak, nanti Xiao Hao beneran bunuh diri. Siu, ini kan ulang tahun Xiao Hao. Buat dia senang. Halo, Pak Zeming. Saya Cheng Sui yang akan menjemput Anda. Penerimaan Anda telah disetujui. Saya akan jemput 3 hari lagi. Proyek nuklir yang Anda ikuti adalah proyek rahasia. Jadi Anda harus memutuskan hubungan dengan dunia luar dan menghilang. Kalau berangkat lebih awal, apa keluarga Anda setuju? Mereka akan setuju. Aku pingsan 3 hari pun, gak ada yang peduli. Mereka gak butuh aku lagi. Baik, saya akan jemput Anda 3 hari lagi. Tahu nggak? Nona Suyi mau nikah sama Tuan Xiao Hao 3 hari lagi. Apa? Bukannya Nona Suyi tunangan Tuan Zeming? Perasaan kemarin masih nyiapin nikahan sama dia? Itu mah sudah lama. Mana ada yang tahan ditinggal 7 tahun. Terus katanya ya, Tuan Xiao Hao jadi pewaris keluarga Su. Duh, kasihan juga ya. Belum lama kan Tuan Zeming sama Tuan Xiao Hao terluka. Tuan Xiao Hao langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Tuan Zeming dibawa ke sini. Aku gak nyangka. Baru pingsan 3 hari. Tunanganku, Siu, sudah jadi milik Xiao Hao sisa 3 hari. Sampai aku bisa pergi dari keluarga munafik ini. Makan yang banyak. Sudah ngambeknya. Akhirnya keluar juga. Baru juga ditegur sedikit. Langsung ngurung diri 3 hari di kamar. Sekalian saja ngedekem selamanya. Zeming, kata Pak Zhang, lu kamu nggak parah. Lain kali, kamu jangan diam terus ngilang 3 hari. Ayah sama ibu khawatir tahu. Gak punya mulut. Kami itu lagi ngomong sama kamu. Zeming, Xiao, Xiao, nggak apa kan Zeming ikut makan? Nggak apa-apa kok. Aku baru minum obat. Oke. Zeming, kamu lapar ya? Ayo, sini duduk. Ada kabar penting. Kata dokter, bipolar Xiao Hao sangat parah. Kita harus mewujudkan keinginannya supaya reda. Zeming, meski Siu itu tunangan kamu, tapi kami putuskan buat ngizinin dia nikah sama Xiao Hao. Nggak apa-apa kan? Kalau sudah diputuskan, ngapain nanya lagi? Kamu! Zeming, ini keputusan ayah sama ibu. Cuma buat ngobatin Xiao Hao kok. Siu tetap tunangan kamu.
Kalau Xiaohao sembuh, kamu bisa nikah secara resmi sama Xiu. Kamu kan kakaknya, jadi ngalah ya buat adikmu. Terus kamu mau saja? Zeming. Iya. Kak, kalau nggak setuju, aku nggak akan maksa. Bu, kalau bipolarku semakin parah, bawa saja aku ke RSJ. Aku takut menyakiti kalian. Aku nggak setuju. Nggak apa-apa kok, Kak. Lagian aku sudah sakit. Bentar lagi mati. Xiaohao, Su Zeming, adikmu sudah sakit begini, masih saja nggak mau ngalah. Egois banget sih kamu. Bibi, Aku egois. Zeming, katanya Xiaohao suka kamar kamu. Buat dia saja ya. Zeming, Xiaohao mau sekolah di luar. Kesempatan pertukaran siswa Harvard kamu, kasih ke dia ya. Zeming, kalau Xiaohao di penjara, dia akan punya catatan kriminal. Jadi kamu gantiin ya. 10 tahun terakhir, sudah berapa kali aku ngalah buat dia. Aku bahkan gantiin dia di penjara. Terus aku egois. Kalau memang ikhlas, ya nggak usah diungkit-ungkit lagi. Su Zeming, kamu mau kami semua sujud, terus mohon-mohon, baru kamu setuju. Boleh. Coba kalian sujud. aku harap kamu setuju. Aku nikah sama Xiaohao. Itu saja. Aku nggak setuju. Sana. Zeming, aku serius. Xiao pernah nyelamatin aku. Meski kamu nggak setuju, kami tetap menikah. Nyelamatin kamu. Iya. Di tahun kamu di penjara, aku mengalami gagal ginjal. Dan Xiaohao ngedonorin ginjalnya. Apa katamu? Pasien mengalami gagal ginjal, harus ditransplantasi. Tapi saat ini belum ada yang cocok. Ayah, ibu, kalian harus nyelamatin Kak Xiu. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Dokter, tolong cari donor yang cocok ya. Berapapun biayanya, akan saya bayar. Bukan masalah uang, tapi memang sulit ditemukan. Menurut data, di keluarga Anda yang cocok hanya Xiaohao dan Zeming. Tapi Zeming kekurangan gizi, jadi nggak bisa. Berarti aku harus yang donor. Nggak bisa, ibu. Nanti sakit. Dokter, saya Su Zeming. Saya saja. Nggak bisa. Tubuh Anda nggak kuat. Pasien juga nggak akan setuju. Nggak usah dikasih tahu. Saya mohon. Kalau nggak segera dilakukan, Xiu bisa mati. Xiu. Yang donorin ginjal buat kamu itu aku. Apa? Mana mungkin? Dokter bilang tubuh kamu lemah dan nggak cocok. Terus aku tahu Xiaohao lah pendonornya. Zeming, aku kecewa sama kamu. Meski Xiaohao yang donorin ginjalnya, aku selalu cinta sama kamu. Tapi kamu nggak boleh bohong kayak gini. Kamu lebih percaya sama mereka. Lihat ini. Wah, serasi banget. Mukanya pengantin prianya kok luka ya? Katanya sih, itu ulah kakaknya yang mantan napi. Terus ya, kakaknya itu mau ngerebut si cewek. Tapi, kedua pengantin tetap bersatu karena cinta sejati. Sudah selesai. Su Zeming, Xiu nikah sama orang lain. Pergi saja, biar harga dirimu nggak hilang.
Seming, aku sudah buat janji di kantor catatan sipil. Setelah upacara selesai, kita bisa langsung nikah. Dan bersama selamanya. Sudah berakhir, Siu. Kita nanti. Kak, masih ada makan pertama. Makan pertama? Iya. Habis itu baru pernikahannya sah. Kak, kamu ikut juga ya? Iya. Oh iya, kamu mau ngomong apa? Bukan apa-apa. Pergilah. Tunggu aku. Kita pasti bisa menikah, oke? Sudahlah, ayo Kak. Tunggu aku. Aku nggak bisa nunggu, Siu. Sebentar lagi, aku akan pergi. Siu sama Xiaohao kan hanya pura-pura. Nggak perlu malam pertama. Aku ngerasa Zeming kayak nyembunyiin sesuatu deh. Nggak baik kan? Diprovokasi. Pernikahan kali ini ujian terakhir untuk Zeming. Dia memang bisa apa? Kabur dari rumah. Tenang saja. Setelah acara ini, Zeming bisa bersama dengan Siu dan mewarisi Su Group. Dia nggak akan ninggalin kita. Aku nggak nyangka barang milikku di rumah ini bahkan nggak cukup ngisi satu koper. Pak Zeming, ini surat perjanjian donor ginjal Anda yang disembunyiin Xiaohao. Video CCTV di tablet ini bisa ngebuktiin kalau Xiaohao lah yang matahin kaki Anda. Serta Xiaohao sendiri yang sengaja jatuh di depan mobil Siu. Bukan Anda yang dorong.哥，你来正好，他们葡萄拿不完，也帮我们拿吧，就当祝我们新婚快乐。不行，这不合适啊！怎么了爸？你是不愿意我跟思雨姐在一起啊？您觉得我配不上她？胡说什么？小浩，你别听他俩的，你哥很愿意祝福你跟思雨新婚快乐。苏泽民，还不赶紧过来拿葡萄？你们没收到我短信？什么短信啊？今天你不听我的，哪儿也去不了。
泽明要去哪？为什么我的心会这么痛？岁月省，可控核聚变属于绝密项目，你将从这个世界消失，你的亲人和爱人将再也找不到你。你确定就这样走吗？我确定。思雨啊，现在小浩的心愿也完成了，我们去找泽明，一起向他道歉。我呢，也把苏家所有的一切都给他，你们去领证吧。好。我走了。